Baik, kita akan lanjut di pertemuan 9 bagian kedua gitu ya. Kita akan membahas desain pengamatan monumentasi. Nah, di dalam pengerjaan survei GNSS itu ada kegiatan monumentasi atau membuat sebuah benchmark gitu ya. Nah, kalau di sini ada sebuah gambaran benchmark dan sesuai dengan SNI gitu ya, Standar Nasional Indonesia. Itu ada sebuah desain dan ukuran tugu untuk order 0, order 1, order 2, 3 dan order 4 itu berbeda antar tiap ordernya gitu ya. Jadi ada standarnya masing-masing, termasuk di situ ada pembesian, itu ada besinya. Itu ada rangkaian besinya, kemudian ada strukturnya berupa beton atau cor gitu ya, ada batu atau kerikil gitu ya. Kemudian ada juga pila GPS-nya. Itu ada gambaran, contoh gambaran sebuah kuningan gitu atau bentuk penandanya gitu ya, dan dalam diameter berapa. Nah, ini juga sudah komplit. Selanjutnya ini juga begitu, sama tugu order 2. Silakan dibaca, diperhatikan gitu ya. Ini juga ada SNI nya dan juga tugu order 3 dan tugu order 4. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan tugu dalam bentuk kuningan yang ditempelkan pada badan tubuh. Misalkan ini ada lambang yang digunakan gitu ya. Kemudian ada keterangannya milik siapa, kemudian keterangan titik tugunya, titik PM-nya, kemudian tahun pengukurannya atau tahun pembuatannya. Nah, tugasnya ini kita lanjut ke yang pertemuan 8 ya. Bagi yang belum, nanti pastikan lagi kapan bisa praktek ke bandara gitu ya. Kemudian nanti Anda bisa cek lagi kondisi PM Poltek yang di kampus gitu ya. Misalkan yang roboh atau perlu perawatan gitu ya, bagaimana cara merawatnya, nanti kita belajar merawat. Dan cek hasil desain kelompok, buat formulir rekonensi. Jadi formulir ini sudah diisi kemarin dia. Jadi selama praktikum pengukuran statik ini juga dilakukan lagi gitu ya. Kemudian ini kelompok bagi koordinator pembangunan monumen, ketua tim lapangan, koordinator pengolahan data buat checklist keperluan perlengkapan. Nah, ini pada saat melakukan survei statik, ini diperhatikan apa yang perlu dipersiapkan peralatannya. Dan yang perlu dibahas lagi ini sebenarnya sudah dibahas di teori gitu ya, metode pengukuran dengan GNSS, metode penentuan posisi, metode diferensial. Nah, ini ada beberapa tipe, ada statik, kinematik, rapid statik, pseudo kinematik, stop and go. Nah, ini diferensial bisa memberikan akurasi hingga 0,5 mm gitu ya. Ada metode statik, ini contoh gambarannya. Dia receivernya diam gitu ya. Nah, untuk baseline panjang 10 kilo, 20 kilo, 500 kilo dan seterusnya gitu ya. Aplikasinya pengukuran titik kontrol. Nah, ini yang akan dilakukan di pertemuan 8 gitu ya. Anda bisa menarik titik dari titik reference atau titik yang sudah diketahui koordinatnya, kemudian kita akan mencari titik-titik yang belum diketahui koordinatnya atau yang akan kita cari. Nah, seperti ini ada beberapa titik yang akan kita cari. Dan metode statik prinsipnya menggunakan metode diferensial dengan data fase. Pengamatan dilakukan baseline per baseline. Lama pengamatan pada setiap baseline bergantung pada ketelitian koordinat yang akan dicapai. Dan pengolahan data terdiri atas 3 tahap, yaitu pengolahan data dari setiap baseline, dari jaringan, dan perataan jaringan yang melibatkan semua baseline untuk menentukan koordinat titik-titik dalam jaringan, dan ada transformasi koordinat
atau titik-titik dalam jaring dari datum WGS84 ke datum pengguna. Ada metode statik singkat gitu ya. Kalau statik singkat waktu pengamatannya lebih pendek, antara 5-20 menit gitu ya. Kalau nanti yang praktikum pertemuan 8 itu 2 jam gitu ya, sekitar 2 jaman. Kalau yang statik singkat 5-20 menit gitu ya. Diperlukan peralatan receiver dan perangkat lunak yang canggih agar supaya dapat menyelesaikan hitungan dengan data yang relatif sedikit gitu ya. Metode ini lebih rentan terhadap efek kesalahan dan bias karena pengamatannya sebentar gitu ya. Metode rapid static sama dengan static, tapi untuk baseline pendek sampai dengan 15 km gitu ya, jadi disarankan tidak terlalu panjang. Dan metode kinematik ini satu buah reference atau unit statis di titik kontrol berdiri gitu ya. Ini ada reference di titik kontrol, minimal satu buah rover unit dengan metode kinematik ini ya. Ada yang kanan, ada yang rover bergerak. Yang ada di reference point disebut base biasanya ya. Biasanya digunakan epoch atau selang perekaman per 2 detik gitu ya. Perhatikan kapasitas memori alat. Nah, nanti bisa diatur di setting ya. Saat awal alat rover harus melakukan inisialisasi minimal 5 detik, jadi menunggu sebentar itu selama 5 detik, menunggu menangkap sinyal satelit gitu ya. Dan rover dapat bergerak dan unit akan otomatis merekam data berinterval waktu atau hanya pada tempat-tempat tertentu. Antena unit rover harus selalu lock atau menerima satelit dan tidak boleh lost lock gitu ya. Kalau menjadi lost lock harus mengulang inisialisasinya, jadi ditunggu lagu gitu ya. Nah, ini bisa diatur gitu ya. Kalau di set di controller itu ada auto topo gitu ya, sehingga dia bisa otomatis merekam data per interval waktu atau hanya berapa interval satuan meter gitu ya. Ini bisa di setting. Dan ada metode kinematik, metode penentuan posisi di mana titik-titik yang ditentukan koordinatnya dalam keadaan bergerak dan receiver tidak punya kesempatan untuk berhenti yang lama di titik yang akan ditentukan koordinatnya. Metode ini umumnya diterapkan pada navigasi, survei fotogrametri, airborne gravimetri, dan survei hidrografi. Nah, ini ada receivernya di wahana gitu ya. Misalkan fotogrametri, receivernya di wahana UAV atau ini ya, quadcopter gitu ya. Dan survei hidro ini juga receivernya di perahu gitu ya, atau di kapal. Untuk memperoleh ketelitian koordinat yang baik, penentuan posisi harus berbasiskan pada metode diferensial menggunakan data fase. Untuk mode real time diperlukan sarana komunikasi data antara stasiun monitor dengan stasiun rover. Dan ada metode pseudokinematik. Pengamatan kedua dilakukan setelah jeda lebih dari 1 jam. Jadi kalau Anda lihat di sini ada satu stasiun monitor, ada stasiun pengamatan. Nah, ini ada 2 kali pengamatan berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 titik dilakukan pengamatan, kemudian dijeda waktu selama 1 jam baru kita melakukan pengamatan ulang gitu ya, atau pengamatan lagi, sehingga datanya double. Dan ada real time kinematik RTK yang sudah pernah kita lakukan gitu ya. Ketelitiannya 0,5 sampai 2 cm, kontrol dengan CQ atau coordinate quality gitu ya. Jangkauan jarak dari stasiun reference ke rover yang bergerak sebaiknya kurang dari 20 km. Ini tergantung juga dari jangkauan radio modemnya. Dan GPS geodetik tambah radio modem, ada peralatannya. Kalau yang punya di Poltek itu kan sama-sama sudah ada radio modemnya di dalam receiver gitu ya, sehingga tidak ada atau tidak perlu radio modem tambahan. Dan ideal untuk daerah luas dan terbuka untuk setting out rekonstruksi batas di darat atau di laut, kemudian ambiguity dihitung secara on the fly gitu ya. Dan ada real time kinematik di GPS, differential GPS gitu ya. Ini diperlukan base station, data ditransmit lewat radio atau beacon satelit gitu ya. Satelit biasanya untuk navigasi kapal, dan saat ini dipakai juga untuk GIS ya. Di sini perhatikan bahwa gambarannya dia lebih
banyak digunakan atau diterapkan pada navigasi kapal gitu atau survei ya, offshore dan onshore. Dan ada metode stop and go. Nah, ini sama, mau diperlukan satu reference unit atau statik, kemudian minimal satu unit rover dengan mode stop and go, dan observation rate atau selang pengamatan atau epoch biasanya 5 detik, jadi ditunggu dulu 5 detik gitu ya. Dan diperlukan inisialisasi awal, kemudian di setiap titik yang akan diukur tekan measure dan tunggu 2 kali epoch dan stop core big point gitu ya, dan bergerak lagi dan seterusnya. Nah, ini juga berbeda juga tergantung tipe atau merek dari masing-masing alat gitu ya. Ini pasti berbeda aturan titiknya. Dan alat harus selalu lock atau menerima sinyal satelit minimal 5 buah satelit. Bila total lock harus mengulang inisialisasinya atau minimal 5 detik. Ada reference di titik kontrol, ada inisialisasi point. Nah, ini ada gambaran metode stop and go. Ada pergerakan receiver dari stasiun monitor dan receiver yang bergerak itu ya, bergerak stop ya, kemudian go jalan, stop lagi dan bergerak lagi, berhenti, bergerak lagi, berhenti, bergerak lagi, berhenti ya. Kemudian ada juga perhitungan koordinat relatif dari stasiun, ada beberapa titik yang dicari koordinatnya. Ada metode kombinasi. Yang dimaksud dengan metode kombinasi adalah penggabungan dari beberapa metode penentuan posisi dengan teknologi GPS gitu ya. Sebagai contoh, kombinasi antara metode pseudo kinematik dengan stop and go. Kombinasi GPS pseudo kinematik stop and go ini bisa diperhatikan. Ini ada pseudo kinematik dan ini ada stop and go, stop go dan seterusnya, ini bisa dikombinasikan. Kemudian kombinasi GPS statik singkat. Nah, ini ada gambaran statik singkat. Kemudian stop and go. Nah, ini juga bisa dikombinasikan. Nah, ini baseline ini adalah statik singkat. Selanjutnya yang lain adalah stop and go. Kemudian kombinasi GPS terrestris statik singkat. Ini ada baseline dari hasil statik singkat. Kemudian ada polygon dengan total session. Nah, ini bisa dikombinasikan. Selanjutnya kombinasi GPS terrestris ini statik singkat. Nah, dengan baseline ini ada gambarannya statik singkat, 2 baseline dan berdasarkan P1 P7. Dari P1 ini bisa melakukan pengukuran detail dengan total session, didapatkan P2 sampai P6, dan dari P7 ini dengan total session untuk mencari atau melakukan pengukuran detail dari P2, 3, 4, 5 dan P6. Dan ada pergerakan receiver. Ada metode radial dengan 2 rover gitu ya, kedua rover bergerak bersama pada saat yang bersamaan. Ada rover ini misalkan rover 1, ada rover 2 gitu ya, ada stasiun monitor ini ada. Anda perhatikan bahwa sini ada rover 1 dari T1 nanti akan pindah ke T3 gitu ya, rover 2 yang di T2 akan pindah ke T4 gitu ya, dan dari T3 tadi pindah ke T6 dan seterusnya jika titiknya banyak gitu ya. Ini metode radial rover bergerak bersama pada saat yang bersamaan. Kemudian ada metode hybrid gitu ya, dengan 2 rover. Dua rover bergerak secara bergiliran. Tadi bersama-sama, sekarang bergiliran. Misal ada stasiun monitor, ada rover 1, rover 2. Nah, ini bergiliran dari P2 pindah dulu ke P4 gitu ya. Selanjutnya yang P3 pindah ke P5 sudah. Kemudian dari yang P4 tadi pindah ke P6 secara bergiliran. Dan penggunaan beberapa stasiun monitor, misalkan ini ada metode radial, satu rovernya ada 2 monitornya ada monitor 1, monitor 2 gitu ya. Ini ya rovernya pindah dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya jika banyak. Kemudian penggunaan beberapa stasiun monitor, metode hybrid 2 rover. Nah, ini bisa diperhatikan ada sama stasiun monitornya ada 2, ada rovernya ada 2 gitu ya, rover 1, rover 2. Di sini rover 1 bisa langsung pindah ke rover 3, rover 2 pindah ke rover 4 jika sudah. Selanjutnya yang di titik 3 bisa pindah ke titik
Dan dalam pelaksanaan pengukuran gitu ya, yang perlu diperhatikan ya, karena ada hal penting dalam perencanaan dan persiapan pengukuran GPS GNSS. Pertama, pelajari dengan teliti ketentuan minimum yang disyaratkan oleh pemberi kerja. Ada misalnya KAK gitu ya, ada kerangka acuan kerja yang harus dibaca, dipahami gitu ya, dan termasuk SOP-nya dalam melakukan pengukuran itu juga harus Anda pahami. Kemudian posisi titik harus tahu di mana gitu ya, panjang baseline berapa gitu ya, ada syaratnya biasanya, dan minimum satelit yang bisa diterima atau GTOP maksimum, kemudian minimum lama pengamatan berapa, ini harus diperhatikan, dan minimum jumlah baseline per titik dan ketentuan lainnya. Selanjutnya, pilih peralatan sesuai dengan panjang baseline, siapkan juga perangkat komunikasi yang sesuai. Ini cari receiver yang sesuai spesifikasinya dengan ketentuan yang sudah diberikan gitu ya di KAK dan di spesifikasi teknis. Dan perhatikan almanak satelit dan window di setiap titik dalam perencanaan season pengukuran. Ini bisa disetting gitu ya. Rencanakan pergerakan tim sesuai kondisi lapangan. Dan ada formulir titik GPS. Ini harus dicantumkan informasi. Pertama ada lokasi dan deskripsi titik, cara pencapaian lokasi titik, ada diagram obstruksi gitu ya, hambatan lapangan yang menutup pandangan ke satelit. Ini ada contoh gambarannya, itu kemarin sudah Anda coba ya, praktikum sebelumnya. Kemudian ada mass angle atau istilah tadi windows atau jendela gitu ya. Mass angle di sini diambil dari garis horizon gitu ya, ke arah atas atau zenith gitu ya, sebesar berapa derajat, misalkan 15 derajat yang bisa di setting, atau 10 derajat atau lebih gitu ya. Nah, jika dia lebih kecil dari 15 derajat atau misalkan 10, maka satelitnya akan didapatkan lebih banyak gitu. Tetapi pasti hasilnya juga ketelitiannya kurang gitu ya. Semakin besar sudut derajatnya maka semakin baik gitu ya. Jadi ini juga ada standar yang diminta, ada berapa derajat mass angle-nya. Kemudian formulir pengamatan GPS. Data yang perlu dicatat dalam formulir pengamatan ada nomor titik berdiri alat, tinggi antena, bacaan HIGO gitu ya. Ada nama project, job, ada nama surveyor, tanggal, jam saat dimulai dan akhir, jumlah satelit yang teramati, GDOP awal atau akhir, catat keadaan lingkungan yang mungkin bisa menyebabkan multiplet atau gangguan gitu ya. Catat bila ada keanehan di dalam kekuatan sinyal atau suatu satelit dan kualitasnya terhadap yang lainnya, nanti bisa dicatat. Ini ada formulir catatan, biasa formulir catatan pengukuran. Dan pengenalan peralatan dan kelengkapannya, biasanya ada tripod atau statif gitu ya, dan ada tripod dengan optical plummet gitu ya, atau bisa digunakan untuk centering optis gitu ya. Ada carrier, ada receiver GPS GNSS nya HIGO, ada pengukur tinggi antena secara vertikal, ada kabel antena ke sensor, ada sensor GPS, controller, memory card atau internal memory, ada kabel dari sensor ke controller, ada kabel dari sensor ke baterai, ada battery charger, ada kabel untuk data transfer ke PC. Nah, di sini setiap berbeda tipe atau berbeda merek, ini pasti akan berbeda juga perangkat aksesorisnya ya, jadi nggak harus sama gitu ya. Nah, kemudian ini persiapan alat yang harus dicek adalah cek kapasitas memori. Jadi bisa Anda hapus semua data yang ada, pastikan data sudah dibuat backupnya di media penyimpanan lainnya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pada waktu pengukuran kita kehabisan ruang simpan sehingga record akan berhenti atau gagal. Dan siapkan mission atau konfigurasi pengamatan, siapkan nama, ada project dan jobnya, siapkan data transformasi set, kemudian untuk pemakaian GPS secara real time surveying, dan cek kondisi baterai, pastikan full, cek semua peralatan harus lengkap, tes alat dengan cara menghidupkan di luar basecamp sebelum pergi ke lokasi, lakukan proses pada datanya, kemudian siapkan notebook, laptop gitu ya, komputer untuk backup data. Nah, ini ada mission configuration. Nah, setiap setting alat untuk melaksanakan pengukuran, metode pengukuran statik
kinematik, stop and go, ATK, epoch atau selang pengamatan data bisa 15 detik, cara perekaman data compact atau instantaneous gitu ya, cut off angle atau elevation massnya berapa, 15 derajat misalkan gitu ya, kesehatan satelit berapa, dan mode L2 nya kayak gimana, otomatis misalkan, dan inisialisasi titik atau posisi pendekatan atau berapa, misalkan plus minus 2 derajat gitu ya. Siapkan transformation set untuk RT SKI misalkan untuk transformasinya gitu ya. Dan ada nama project dan job untuk mengelola data ukuran, ada setting penomoran titik, ada setting radio link TCM in atau out untuk memakai secara real time surveying atau di GPS dan lain-lain. Nah, ini ada cara pemasangan alat di lapangan untuk mengukur statik. Ini ada gambaran alatnya. Nanti juga akan berbeda juga, beda tipe, beda merek juga pasti akan berbeda settingnya gitu ya. Nah, ini ada receiver, ada carrier, ada biasanya ada besi juga, besi peninggi gitu ya, ada tripod di sini. Ada tripod atau statif gitu ya. Dan contohnya yang lain ada camcorder, baterai, PCMC memori gitu ya, dan ada kabel ke antena, ada kontrol GPS, ini bisa dilepas setelah selesai setup, ada GPS sensor, ada radio modem, ini opsional juga ya untuk ADK base. Nah, kalau di alat yang kita punya ini radio modem sudah ada di prosesornya, itu sudah jadi satu dengan receiver dan antena. Baik, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.